Pernah dengar ramalan paling absurd, tapi ternyata based on data. Nama lo diawali huruf P, D, atau T. Kalau iya, siap-siap, dompet lo makin tipis. Soalnya, harga BBM non-subsidi baru aja turun. Iya, turun beneran, bukan hoax. Ini lagi viral banget, dan gue bakal spill semua fakta di balik ramalan ini. Gak percaya? Tonton sampai habis. Jadi gini, awal Juli ini, Pertamina resmi nurunin harga BBM non-subsidi. Buat lo yang pakai Pertamax Turbo, sekarang cuma Rp19.300 per liter dari sebelumnya Rp20.750. Turun lumayan kan? Tapi kenapa ini jadi topik panas? Karena banyak orang baru sadar kalau penurunan ini bisa bikin boros, terutama yang namanya diawali huruf tertentu. Kabar ini mulai beredar di akhir Juni. Cuitan di Twitter X, video TikTok, sampai berita mainstream. Akhirnya tanggal 1 Juli, resmi berlaku. Ada yang bilang ini karena harga minyak dunia turun, ada juga yang bilang karena tekanan ekonomi. Tapi yang pasti, perubahan ini langsung jadi perbincangan hangat di mana-mana. Sebelumnya, BBM non-subsidi di Indonesia harganya sering berubah ngikutin pasar. Kenaikan besar terjadi tahun sebelumnya, dan banyak kelas menengah yang teriak. Nah, penurunan kali ini jadi angin segar, tapi juga bikin orang khawatir. Jangan-jangan ini cuma sementara, atau ada udang di batu. Turunnya lumayan gede loh. Pertamax Turbo turun Rp1.450 per liter. Selain itu, ada juga produk lain seperti Pertamax Green dan Dex Series yang ikut turun. Tapi yang paling bikin kaget, penurunan ini dihitung berdasarkan rata-rata harga minyak Brent 2 bulan terakhir yang turun hampir 9%. Jadi ini bukan iseng, tapi memang ada dasarnya. Sepanjang tahun ini, BBM non-subsidi cenderung naik atau stagnan. Baru kali ini turun. Jadi momen ini spesial. Beberapa daerah yang biasanya terlambat update, langsung sesuaikan di SPBU. Ada antrian di beberapa tempat karena orang pengen dapat harga baru. Bahkan ada yang sengaja nunggu sampai 1 Juli buat isi penuh. Yang sering salah paham, BBM turun semua dong. Eits, yang turun cuma Pertamax Turbo, Pertamax Green, dan Dex Series. Pertalite dan solar subsidi tetap. Juga ada yang mikir ini karena tahun politik, padahal murni karena harga minyak dunia turun. Jadi jangan keburu percaya hoax ya guys. Sebenarnya, penurunan ini sudah diperkirakan oleh analis. Rata-rata harga minyak Brent di Mei Juni turun 8,98% dibanding bulan sebelumnya. Selain itu, nilai tukar rupiah juga menguat sehingga biaya impor turun. Jadi bukan karena siapa-siapa atau isu politik. Murni dinamika pasar global. Dampak langsung? Mulai 1 Juli, SPBU ramai. Orang yang tadinya galau beli Pertamax, jadi lebih semangat isi penuh. Apalagi yang namanya diawali P, D, T, katanya lebih gampang tergiur diskon. Jadi dompet jebol. Tapi secara ekonomi, ini bisa menurunkan biaya transportasi dan harga barang. Win-win? Kedepannya, harga BBM non-subsidi tetap fluktuatif. Kalau harga minyak naik lagi, bisa naik. Tapi untuk sementara, ini kabar baik buat pengendara. Ada potensi inflasi lebih rendah dan daya beli masyarakat meningkat. Tapi hati-hati, jangan sampai terlalu boros karena tergiur harga murah. Skala prioritas tetap penting. Kenapa nama huruf P, D, T? Ini sih lebih keramalan resesi. Tapi kalau dipikir, banyak orang dengan inisial itu yang terkenal boros? Atau mungkin karena di nama mereka ada huruf yang berenergi? Yang jelas, ini jadi meme yang lucu. Tapi di balik itu, ada pelajaran, kita harus bijak dalam memanfaatkan diskon. Mari lihat angka, Pertamax Turbo turun 6,99% dari Rp20.750 ke Rp19.300. Harga minyak Brent turun 8,98% dalam 2 bulan. Rupiah menguat 2% terhadap dolar. Jadi ini kombinasi yang pas. Kalau dihitung, penghematan per liter Rp1.450. Untuk pemakaian 50 liter per bulan,
Jadi hemat Rp72.500, lumayan buat jajan sebulan. Di media sosial, ramai banget. Ada yang senang, ada yang curiga. Misalnya, akun Garuda Official ngepost video, spill dikit, yang viral. Banyak komentar kayak, Pertamax lah turunin, atau, kenapa gak barengin Pertamax turunin? Tapi yang paling kocak, ada yang bikin ramalan nama-nama yang bakal boros. Seru. Kontroversinya, banyak yang protes kenapa hanya non-subsidi yang turun. Pertalite dan solar subsidi tetap. Padahal rakyat kecil lebih banyak pakai itu. Jadi ada kesenjangan. Selain itu, ada yang mempertanyakan transparansi formula harga. Tapi pemerintah beralasan penurunan ini karena biaya produksi yang lebih rendah. Pro kontra wajar. Melihat ke belakang, 2024 lalu juga pernah terjadi penurunan BBM non-subsidi di bulan Agustus. Saat itu, harganya turun Rp1.000 per liter. Efeknya, permintaan meningkat, tapi kemudian naik lagi 3 bulan kemudian. Pola seperti ini sering terulang. Jadi kita bisa belajar, jangan terlalu euforia. Nikmati diskon, tapi siap-siap kalau nanti naik. Ini dia twistnya. Ternyata penelitian di bidang psikologi konsumen menunjukkan bahwa orang dengan inisial tertentu cenderung lebih impulsif dalam belanja? Atau mungkin justru ramalan ini sengaja dibuat sebagai campaign marketing? Atau lebih gila lagi, data Pertamina menunjukkan bahwa konsumen dengan inisial P, D, T memang lebih banyak membeli Pertamax. Jadi ramalan ini ada benarnya? Bukan ramalan, tapi data. Intinya, berita penurunan harga BBM non-subsidi ini memberikan kita kesempatan untuk lebih bijak. Jangan sampai tergiur diskon lalu boros. Tapi hargai momen ini. Dan buat yang namanya diawali P, D, T, mungkin ini saatnya introspeksi. Apa benar kita gampang terpengaruh? Atau sekedar kebetulan? Yang jelas, ramalan ini bikin konten jadi seru. Gimana menurut lo? Apakah lo termasuk yang namanya berinisial P, D, T? Atau mungkin lo malah jadi lebih hemat? Komen di bawah dan tag temen lo yang namanya diawali huruf-huruf itu. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan update random tapi berbasis data kayak gini.